Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas hidup dunia adalah ujian. Tentu yang namanya ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana realisasi lulus itu ketika diuji dengan keburukan, dan bagaimana manfaat dari lulus itu dunia akhirat, dan bagaimana pula kalau gagal, apa akibatnya dunia akhirat. Kita kan sudah bahas kemarin bahwa ujian itu jenisnya dua, asyar, keburukan, dan al-khair, kebaikan. Keburukan dan kebaikan itu di mata manusia. Jadi kalau orang diuji dengan kaya, lulus dia kalau syukur. Diuji dengan kemiskinan, lulus dia kalau sabar. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana realisasi yang lulus ketika kaya syukur itu. Bagaimana realisasinya kalau ketika diuji dengan miskin lalu sabar itu. Realisasinya kayak apa? Harusnya bagaimana orang yang lulus itu? Di dalam Quran itu dua kelompok yang lulus, baik yang bersyukur maupun yang bersabar, itu dirinci tapi di ayat-ayat yang berbeda-beda. Gitu ya. Kita kumpulkan sekarang. Jadi gambarannya sangat simetris gitu. Kalau kita bikin bagan sangat simetris sekali. Jadi kita lihat umpamanya bentuk ujian itu nih gambarannya begini. Jadi kalau kita lihat di ayat yang kita bahas kemarin surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35 itu, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nah, kalau cobaan berarti harus lulus. Diuji dengan keburukan, jika dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu berarti dia sabar. Mengembalikan ujian ini adalah kami memang milik Allah. Kami memang peserta ujian. Nah, itu lulus. Berarti jurusannya kemana? Ke surga. Diuji sekarang dengan kebaikan. Ketika dia keluar ungkapan alhamdulillah, maka lulus dia. Sama jurusannya ke surga juga. Setelah diuraikan pada pertemuan yang lalu bahwa di dalam surat 76, surat Al-Insan, itu ayat 5 sampai 12, cerita tentang kenikmatan surga yang paripurna diperuntukkan buat orang yang sabar. Sabar musibah. Dari ayat 13 sampai 22, itu kenikmatan surga diperuntukkan buat orang yang syukur yang ini. Jadi yang kaya dengan yang miskin, kans untuk masuk surganya mana lebih besar? Sama. Gitu. Demikian juga kalau gagal, yang ini disebut kufur musibah, yang disebut kufur nikmat, ini gagal. Dua-duanya, yang miskin dengan yang kaya, kemungkinan masuk nerakanya sama. Kemungkinan. Nah, kita sekarang mau lihat, kan kita mau lulus. Nih,
Ujian itu mau lulus. Bagaimana realisasinya kalau lulus? Ini contoh ujian keburukan tuh miskin, bodoh, sakit nih. Yang lulus adalah yang sabar. Yang gagal, yang kubur musibah ini yang putus asa. Nah, sabar itu realisasinya kayak apa? Nih, dalam tafsir kita contek gitu ya. Sabar itu adalah habsun nafsi anma yuhlikuhu atau yukhsiruhu au ghairuhu dunyan wa ukhra. Sabar itu menahan diri dari hal yang merugikan dia atau orang lain, baik dunia maupun akhirat. Itu sabar. Sini diterjemahkan, menahan diri dari yang merugikan diri atau orang lain, baik di dunia maupun di akhirat, dengan gigih berusaha dan berdoa mengatasi kesulitan. Jadi sabar itu bukan nerimo, ya udah mau diapain lagi gitu, mau tunggu aja apa maunya Allah, mau mati ya mati. Itu bukan sabar itu. Sabar itu adalah gigih berusaha mengatasi kesulitan itu. Itu sabar. Ya. Yang kedua, sabar itu adalah, ini dari Quran ini. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu apabila ditimpa musibah, dia mengatakan bahwa kami memang milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Jadi karena menyadari dirinya kepunyaan Allah, ya dia laksanakan. Ketika dia dalam kesulitan, dia akan berkata, saya akan kembali kepada Allah. Kesulitan di dunia ini kecil gitu. Kesulitan ketika kembali kepada Allah nanti di neraka itu berat sekali. Terus kesulitan yang sekarang saya alami ini, kalau saya jalani dengan sabar, akan diganti nanti oleh Allah gitu. Nah, itu kesadaran orang yang sabar, yang menyadari dirinya milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Jadi nggak putus asa gitu. Itu sabar. Nah, apa janji Allah buat orang yang sabar itu? Karena orang yang sabar itu menyadari diri bahwa seluruh aspek kehidupannya adalah kepunyaan Allah, kebaikan dan keburukan dalam kehidupannya adalah bagian dari aturan Allah. Dijalani aja dengan apa adanya gitu. Nggak marah-marah, apalagi destruktif gitu ya. Yang kedua, seberat apapun kesengsaraan dunia akan berakhir dengan kematian. Yang jika bersabar menerimanya, di akhiratnya akan diganti dengan berkah dan rahmat oleh Allah. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, ini inti sikap orang yang sabar itu. Nah, janji Allah bagi yang sabar ini jauh lebih banyak daripada janji Allah bagi yang syukur. Nanti kita bisa banding. Di Quran itu disebut, sesudah menceritakan pada surat Al-Baqarah ayat 156 bahwa wabasyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar adalah orang yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada ayat 157-nya disampaikan janji oleh Allah. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang sabar itu akan diberikan berkah oleh Allah. Berarti di mana? Di dunia. Apa berkah itu? Dua. Berkah itu adalah ziyadatul khair wa kathratul bir. Hartanya akan ditambah oleh Allah. Dan kebaikannya, pahalanya akan dibanyakin. Itu orang sabar itu dikasih berkah. Jadi dapat dua. Terus warahmatun, dan diberi rahmat.
Apa itu rahmat? Rahmat itu ialah kasih sayang Allah dari dua sifatnya. Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang bersifat duniawi. Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang bersifat ukhrawi. Berarti akan dibimbing, diberi kenikmatan di dunia, ditambah kenikmatannya, plus diberikan hidayah untuk mengaji, untuk beramal saleh. Itu rahmat. Jadi sekarang berkah 2, rahmat 2. Sudah dapat berapa tuh? 4. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang yang mendapat hidayah. Hidayah itu juga 2. Hidayah di dunia menuju ke tempat yang tepat, cepat, dan selamat. Hidayah untuk jalan kebenaran di akhirat. Jadi orang yang sabar itu begitu dia sabar sudah langsung dapat 6. Berkah 2, rahmat 2, hidayah 2. Itu luar biasa. Orang yang sabar kalau diuji dengan keburukan. Terus apalagi? Yang ketiga, Allah akan menyertainya di segala keadaan. Jadi ada 4 kali Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kapan itu? 1, ketika ditimpa musibah. Kan ditemani oleh Allah. Ditemani. Subhanallah. Orang yang sabar ditemani oleh Allah. Di surat 2:153. Terus ketika menghadapi musuh yang lebih kuat. Jangan lupa, hidup ini perang. Perang. Terutama dengan siapa? Dengan setan. Setan mengajak, menyeret kita ke neraka. Kita maunya ke surga. Itu ketika kita berhadapan dengan musuh kita, baik yang kelihatan ataupun tidak, itu akan ditemani oleh Allah. Terus yang ketiga, ketika menjalani taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang sabar, betapapun dia berat, tetap sholatnya ditinggalkan. Nah itu ditemani oleh Allah. Disertai oleh Allah, ditemani oleh Allah. Terus yang keempat, ketika memperjuangkan kebenaran untuk mengungguli kebatilan. Ditemani oleh Allah. Ditemani ya, jangan nggak main-main ini. Allah menyertai dia dalam 4 keadaan. Jadi innallaha ma'as sabirin. Kita hitung sekarang. Tadi di ayat Al-Baqarah 157 itu ada 6. Apa tadi? Ditambah hartanya, dibanyakin pahalanya. Terus diberikan kasih sayang yang bersifat dunia, kasih sayang bersifat akhirat. Terus dibimbing ke jalan yang tepat, cepat, dan selamat di dunia. Di akhiratnya ke jalan Shiratal Mustaqim benar. Itu 6. Terus tambah lagi, ditemani Allah. Ada 4 kali disebut sini. Jadi luar biasa. Memang berat. Tapi anehnya ya di Quran itu, banyakan yang lulus karena sabar. Jadi banyakkan manusia itu kufur nikmat. Jadi diuji dengan miskin, banyak yang sabar lulus gitu. Tapi diuji dengan kaya, banyak yang lupa diri. Coba sekarang, jamaah subuh itu banyakkan orang miskin, mana orang kaya? Ayo. Dari mana ketahuannya? Ketika salaman. Jadi yang kaya masih ke masjid dan subuh itu hebat sekali itu. Hebat sekali. Karena orang kaya itu merasa sudah mapan, ya buat apa? Gitu. Salat itu buat yang miskin gitu. Banyak pikirannya begitu. Nah, terus bagaimana ciri orang yang gagal kalau diuji dengan kesulitan itu? 1, kufur musibah, tertutup kesadarannya bahwa musibah itu bagian dari ujian hidup dari Allah. Nggak sadar bahwa ini ujian gitu. Saya harus lulus gitu ya. Ya kalau orang sedang ujian lalu malah dia ngambek, ditinggalkan ke ruang kelas, ruang ujiannya, itu nggak akan lulus kan.
Nah, itu nggak sadar itu. Namanya kufur musibah. Yang kedua, putus asa. Apa putus asa tuh? Menyerah pada nasib, tidak berusaha dan tidak pula berdoa. Banyak orang yang susah gitu ya. Udah hidupnya susah gitu ya. Terus nggak sholatan. Terus buruk sangka kepada Allah. Tadi imam membaca ayat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 268 ya. Bahwa innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi setan itu ngajar kepada manusia untuk manusia itu berpendapat kepada Allah yang salah gitu ya. Buruk sangka kepada Allah. Apa disembah juga ternyata nggak peduli dengan aku. Udah nggak sholatan dia. Nah, itu buruk sangka kepada Allah. Terus syirik dengan mencari dan menempuh jalan togut. Ini maaf ya. Begitu Pak Umay sakit itu ya. Itu orang yang datang nawarin diri gitu ya. Nawarin diri ke sana kemari. Nawarin diri ke sini Pak Umay suka iya gitu ya. Jadi ya kadang-kadang ya begitu kita coba ikutin ya prakteknya syirik ya prakteknya. Nah, jadi itu terus mencari jalan pintas dengan tindakan dosa dan pada titik tertentu putus asa dengan bunuh diri. Nah, itu yang gagal tuh. Bunuh diri. Nah, itu repot. Nah, apa akibatnya? Akibat kubur musibah ini dunia akhirat sengsara. Kan musibahnya nggak teratasi kan? Akibatnya gimana? Ya akhiratnya dia pikir dengan bunuh diri itu habis selesai deritanya. Terbalik, justru begitu mati apa? Neraka. Nah, itu yang gagal dan harus diwaspadai oleh kita-kita ini karena ini kita harus sadar ya, kita semua ini peserta ujian ini. Jadi kemungkinan ini kita diuji dengan keburukan, kemungkinan diuji dengan kebaikan. Nah sekarang, bagaimana kalau yang lulus diuji dengan kebaikan? Apa tadi kebaikan contohnya? Kaya, pinter, sehat. Lulus, ya, syukur nikmat. Sudah pernah diuraikan, syukur nikmat ada 6. Satu, sadar nikmat itu dari Allah. Terus yang kedua, mengenang situasi sebelum dapat nikmat. Yang ketiga, peduli kepada orang yang senasib dengan dia ketika sebelum dapat nikmat. Yang keempat, orang syukur itu adalah memberdayakan nikmat itu sesuai dengan maksud Allah memberinya. Yang kelima, menghindarkan diri dari maksiat, dosa kepada Allah. Yang keenam, keluar kesadaran, ungkapan kesadaran hati paling dalam, memuji Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Alhamdulillah. Itu cara bersyukur. Nah, terus sekarang apa janji Allah bagi yang bersyukur? Kalau tadi 6 tambah 4 berapa 10 tadi ya. Janji bagi orang yang bersabar. Nah, bagi yang bersyukur janjinya cuma 3. 1, nikmatnya akan ditambah. Surat 14 ayat 7, lain syakartum la azidannakum. Yang kedua, surat 4 ayat 147, Allah akan menghindarkan diri dari siksa. Jadi Allah akan menghindarkan di orang itu dari siksanya. Karena selama bersyukur, jadi ma'yab Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Yang terakhir, yang ketiga, surga dengan kenikmatan yang paripurna. Ya, jadi cuma 3 yang dalam Al-Quran buat yang bersyukur. Buat yang bersabar tadi 11. Ya, jadi berkah, rahmah, hidayah,
ditemani Allah dalam 4 situasi, dan surga. Apa dampak positif syukur nikmat? Bagi yang lulus, nih, hatinya akan tentram, hidupnya akan tenang. Kalau orang syukur, dia selalu, kalau dia bisa jalan kaki, dia ngebandingin kepada, aduh, orang itu lumpuh, alhamdulillah. Jadi dalam urusan kenikmatan dunia selalu membandingnya ke bawah. Gitu. Itu akibatnya gimana? Tenang hidupnya. Kalau dia punya sepeda, orang lain jalan kaki, alhamdulillah saya punya sepeda. Nah, terus kalau dia punya motor, alhamdulillah, yang lain sepeda, goes-goes, kita mah tinggal pijit aja. Jadi selalu ngebandingnya ke bawah, bukan ke atas. Nah, ketika ke atas, bagian dari kufur nikmat itu tidak akan tenang hidupnya. Jadi selalu membanding ke bawah. Terus berikutnya, dalam urusan materi selalu melihat ke bawah, maka dia akan selalu syukur. Dan dalam urusan akhirat selalu melihat ke atas, maka dia akan selalu giat. Jadi dalam urusan akhirat dia pikir, saya benar-benar iri sama dia. Udah kaya, kencang banget sedekahnya gitu. Itu boleh, itu iri gitu. Jadi Nabi mengatakan, la hasada illa fi sanatain. Tidak boleh iri hati kecuali dalam 2 hal. Orang dianugerahi harta lalu kencang sedekahnya. Orang dikasih ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Boleh iri. Nah, itu dampak positif orang yang balik sekarang. Gimana kalau orang gagal diuji dengan kenikmatan? Kufur nikmat namanya. 1, tertutup kesadarannya bahwa dia tidak menyadari nikmat itu anugerah Allah. Yang paling ketara di Quran itu, bandingkan ada orang dikasih kenikmatan kaya raya luar biasa, tapi syukur nikmat. Siapa contohnya? Sulaiman. Bukan sekedar kaya, dia raja, dia pinter, ngerti bahasa binatang gitu ya. Tapi dia bilang apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkura makfur. Ini semua anugerah Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku syukur nikmat atau kufur nikmat. Begitu sikap Sulaiman. Bandingan sekarang dengan orang kaya raya, sampai anak kunci pabriknya tidak bisa dipikul oleh orang kuat. Siapa contohnya? Qarun. Terus gimana Qarun omongannya? Innama utitu ala ilmin indi. Ini semua itu karena ilmu aku nih, karena kerja aku. Itu bedanya Sulaiman dengan Qarun. Jadi silakan mau ikut Qarun atau Sulaiman gitu ya. Sulaiman lulus, Qarun gimana? Fa khasafna bihi wa bidaril arda. Maka kami belah buminya, terus pabriknya, rumahnya, keluarganya masuk ke sini, nutup lagi buminya. Itu di dunianya, itu Qarun, itu di Quran. Kalau Sulaiman, bayangkan aja Sulaiman itu matinya nggak ketahuan. Dia sedang duduk di di singgasananya, tiba-tiba rayap memakani tongkatnya. Baru ketahuan dia wafat. Bayangkan aja tuh, Sulaiman tuh. Saking hebatnya. Jadi orang yang kufur nikmat contohnya Qarun. Dia menganggap hasil kerja dirinya, tidak merasa itu adalah anugerah Allah. Terus yang kedua, menyalahgunakan nikmat. Apa buktinya? Takabur, merasa lebih besar dari yang lain. Tasahul, nganggap enteng orang lain. Gagal. Jadi kalau takabur itu merasa diri lebih besar, titik sentralnya dirinya. Kalau tasahul, ngecilin orang lain. Terus yang keempat, fakhr. Fakhr itu merasa bangga dengan kelebihan harta atau pangkat. Itu fakhr. Terus ikhtial. Apa ikhtial? Selalu ingin lebih atau beda dari yang lain. Selalu ingin tampil beda. Nggak mau disamain sama yang lain. Itu ikhtial namanya.
Terus ujub, merasa bangga dengan kelebihan sendiri, baik rupanya lebih ganteng maupun ilmunya lebih pinter. Terus anania, egois, hanya mementingkan diri sendiri. Terus syuh, apa itu syuh? Syuh itu kikir hati. Kalau orang lain berbuat baik kepada dia, dia nganggap pantas saja. Gitu. Tapi kalau dia berbuat baik kepada orang lain, selalu diingat-ingat. Jadi kebaikan orang dilupakan, kebaikan dirinya ingat-ingat, itu namanya syuh. Terus kalau orang syuh ini, kalau dia berbuat salah, gengsinya tinggi, nggak mau minta maaf. Tapi kalau orang lain berbuat salah, dendamnya terbawa mati, nggak mau memaafkan. Nah, ini orang-orang yang gagal, diuji dengan kenikmatan tapi sombong. Nah, terus bagaimana tuh ancaman Allah bagi yang kufur nikmat? Akan ditimpa bencana atau azab yang pedih baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, Abu Jahal gitu, Abu Lahab gitu ya. Terus dimurkai Allah dan dibenci makhluk. Orang juga nggak suka. Yang terakhir, ditimpa musibah di luar kesanggupan mengatasinya. Nah, jadi ini realisasi orang yang gagal dan orang yang lulus dalam ujian itu. Nah, sekarang tinggal ukur kita. Kan tidak ada yang keluar dari dua kemungkinan ini. Ya, diuji dengan keburukan lulus dengan sabar, diuji dengan keburukan gagal jika putus asa, diuji dengan kebaikan lulus kalau dia syukur, gagal dia kalau kufur nikmat atau sombong. Nah, masih kita akan bahas tentang hidup dunia. Masih. Kita panjang bahas dunia ini karena memang kita intinya kita sedang ada di sini. Gitu ya. Jadi hidup dunia ujian dianggap selesai sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi bagaimana informasi Al-Quran tentang hidup di dunia ini. Bagaimana orang Islam menatap kehidupan dunia, apa bedanya dengan orang kafir? Insya Allah dalam pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.